Di bawah kesultanan beliau, amin Allahumma amin. Lanjut ke acara selanjutnya, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah mau'izatul hasanah, ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Habib Gis bin Abdurrahman As-Segaf Fa'alai falyatafaddal masyhura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan dan hormati dan saya junjung tinggi keberadaannya Kesultanan Pontianak Asy-Syarif As-Sayyid Mahmud Melvin bin Sultan Habib Abu Bakar Al-Qadri mata'anallah ta'ala bituli hayatihi. Siban-siban Pontianak, kebanggaan kita semua, orang tua kita, barokatul anam, para habaib, para sahadat, Al-Habib Ja'far bin Syahab, Al-Habib Adnan bin Syahab, Al-Habib Munif Al-Qadri, para habaib dan siban-siban lainnya, wabil khusus Akhil Fadil Al-Ustadz Al-Karim Habib Zaid Syahab mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim amin ya rabbal alamin. Al-Ustadz Al-Fadil Suyuti Ilyas, Al-Ustadz Al-Fadil Sardia wa Umar, keluarga besar almarhum Al-Syekh Muhammad Yusuf As-Saygon mata'anallahu ta'ala bihim wa bi'ulum fi dharain amin. Keluarga besar Majelis Baitul Salawat, keluarga besar pemancing berzikir, dan para muhibbin serta muhibbat, para alim ulama, para hujjaj yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa cinta saya kepada anda semua. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa nawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malamnya para pecinta. Malam ini adalah malam penuh kebahagiaan karena kita sedang memperingati hari-hari besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Maulid Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah haul daripada sahibul Maulid Al-Habib Al-Alim Al-Arif Billah Al-Wali Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau-beliau dunia akhirat dan dikumpulkan kita semua tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Ada yang bilang, dalilnya mana maulid? Dalilnya mana haul? Maulid dan haul itu Allah yang suruh. Kalau ada yang menanyakan maulid tidak ada dalilnya, kemudian juga haul tidak ada dalilnya, jawab, saya sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas berfirman di dalam surat Maryam ayat 15 dan 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat sejahtera bagi Yahya hari dia dilahirkan. Itu maulid. Selamat sejahtera bahasa Inggrisnya apa? Happy birthday. Allah bilang di dalam surat Maryam ayat 15, happy birthday Yahya. Selamat ulang tahun Yahya. Jadi kalau kita ngelihat orang tua kita ulang tahun, gak usah ragu ngucapin selamat ulang tahun. Mabruk, alfa mabruk.
Yaumil ladzi mabruk itu adalah perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yamutu, hari di mana dia dimatikan. Selamat hari di mana dia dimatikan. Kenapa? Karena arwah itu ada mi'rajnya. Wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Saudara, jangan berani-berani ngomongin arwah para aulia itu meninggal mati. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, nabinya tidak pernah mati, saudara. Nabi selalu mengawasi kita. Nabi nabrah kepada kita. Habib Ali nabrah kepada kita. Al-Imam Al-Qutub Al-Ghawth Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitab beliau Mi'rajul Arwah yang Al-Fakir selalu khulwat membacanya bersama seorang wali min auliyaillah di Jakarta, Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid Maula Cidodol yang punya Majelis Dalail Khairat, disebutkan bahwasannya para aulia mereka hidup dan saling bertemu di alam arwah. Antum jangan mikirin nih, ini alam cuma begini doang. Orang yang udah meninggal matinya husnul khotimah jauh lebih nikmat daripada hidup. Punten, maaf, mohon maaf, nggak ngerasain namanya buang air, nggak ngerasain yang namanya ruwetnya macet, nggak capek lagi. Kenapa? Karena at-ta'ab al-jasadi in azal minhum. Karena keletihan jasad ini sudah diambil sama Allah. Makanya antum semua kita kalau urusan dunia tenang aja, ka'annaka ta'ishu abada. Kata Maulana Syekh Ali Jum'ah, apa maksudnya hiduplah kamu di dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya? Bekerjalah kamu untuk urusan dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Maksudnya kalau ada urusan dunia yang kita nggak dapat hari ini, nggak usah sedih dan tidak usah menangis, karena kita akan hidup selamanya. Kita pasti akan dapat itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa'mal li akhiratika kana katamutu ghada. Kalau urusan akhirat, sholat, puasa, zikir, ngaji, majelis taklim, pikiran kita ini adalah hari terakhir kita. Bisa jadi, saudara, ini maulid dan haul terakhir kita. Ada yang amin, insya Allah. Ya, pada waktunya kita dijemput. Semoga dijemputnya seperti para aulia. Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika mau meninggal, apa kata beliau? Ya, waalaikumsalam ya Rasulullah, waalaikumsalam ya Siti Fatimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasul. Dijemput sama Nabi Muhammad SAW, dijemput sama Siti Fatimah Zahra. Pengen begitu, hadir maulidnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hab. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayat 33-nya, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kata Nabi Isa alaihissalam, selamat hari saya dilahirkan, hari saya diwafatkan, dan hari saya dibangkitkan. Kita berkumpul untuk merayakan maulid serta haul yang sejatinya adalah perkumpulan antara orang-orang yang saling mencintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya dibilang sama Habib Z Syahab sama Habib Adnan untuk cerita manakibnya Habib Ali Al-Habsyi. Ya khair, kita bakalan cerita tentang Habib Ali Al-Habsyi. Kalau maulid insya Allah udah banyak cerita, mulai dari qoblal wiladah sampai qobla mamatihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Habib Ali Al-Habsyi ini mungkin belum banyak orang yang cerita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi waliyun min awliyaillah, yang mana semenjak disulbi abahnya sudah dijaga oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Qos. Al-Habib Ali dilahirkan di kota Qosam. Dilahirkan di kota Qosam pada tahun 1259 Hijriah dan diberi nama oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali besar yang sampai sekarang haulnya masih diperingati di kota Masileh di Tarim, di Hadramut. Mohon maaf, di Hadramut. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memberikan nama Ali tabarukan kepada Al-Imam Ali Khaliq Qosam. Imam Ali Khaliq Qosam ini kalau lagi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau berhenti di situ, tidak melanjutkan. Sampai apa? Mendengar jawaban salam dari Sayyidul Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karomahnya setiap orang yang makmum bersama beliau ikut mendengar. Kebayang nggak kalau di Saigon ada orang begitu? Pasti makmumnya banyak banget kalau kata orang Jakarta. At-tahiyatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Diam sebentar, dijawab sama Rasul, wa alaikumussalam. Antum rindu nggak mendengar suara Nabi Muhammad SAW? Antum kalau rindu mendengar suara Nabi Muhammad SAW, nih para habaib, di dalamnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Antum kunjungi Sultan, antum kunjungi Habib Ja'far, Habib Adnan, Habib Mahmud, semua para habaib itu adalah anak cucu pengganti baginda Nabi besar Muhammad. Cinta sama ahlu bait itu hukumnya wajib. Nah, malam ini kita ingin membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan menceritakan kisah cucunya. Al-Habib Ali bisa menjadi seorang wali min auliyaillah karena punya dua orang tua yang luar biasa. Yang pertama, Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri yang lahir pada tahun 1240 Hijriah. Waliyah min auliyaillah. Majelis taklimnya banyak, Masya Allah. Perempuan majelis taklimnya banyak, seperti Siti Aisyah yang hafal 2210 hadis. Apa pelajarannya di sini? Wahai akhwat, tidak boleh terbelakang di dalam ilmu agama. Oh, saya kan S1, maka saya harus kerja. Jangan begitu. Kita diciptakan sebagai perempuan semata-mata untuk berkhidmat kepada agama Allah, berkhidmat kepada suami, dan mendidik anak-anak kita supaya bisa meneruskan dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai di antara karomahnya Hababah Alawiyah ini, para ulama dan aulia yang hadir pada pernikahannya mengatakan, innaha zafathal malaikah. Itu yang namanya Hababah Alawiyah, yang ngurusin jadi panitia mantennya malaikat. Yang jadi panitia mantennya malaikat. Abahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wali besar, alim, mufti Mekah pada zamannya, mufti Haramain, bukan cuma Mekah, Mekah Madinah, menggantikan Syekh Ahmad Dimyati yang wafat tahun 1270 Hijriah. Alim besar. Dan Habib Ali radhiyallahu taala anhu dididik oleh ayahnya, akan tetapi ketika umur beliau menginjak 7 tahun, abahnya harus hijrah pergi ke Mekah. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini sebelum kita lanjutkan? Pertama, untuk menciptakan generasi yang baik dibutuhkan bukan cuma bibit yang unggul, tapi juga tanah yang bagus. Kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh dan soleha, jangan dikasihin baby shark mulu, jangan dikasihin YouTube mulu. Puterin di rumah Sintud Nurul. Al-Fakir punya anak umur 3 tahun sudah hafal Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baki bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi wa mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Terus, dan sekarang lagi menghafalkan matan Jauharatut Tauhid. Kenapa kok sampai seperti itu? Kita hidup di akhir zaman. Kalau kita tidak segera mendidik dan mencetak generasi selanjutnya, maka ilmu ini akan hilang. Dalam tahun ini sudah tidak terhitung berapa ribu pimpinan pondok pesantren, para habaib yang wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya habaib kiai yang ada harus dijaga keberadaannya. Dan anak-anak kita, wahai para orang tua, harus terus kita dorong untuk hadir di majelis taklim. Kenapa? Supaya distribusi ilmu agama ini tidak hilang, saudara. Abahnya pergi membawa 3 saudaranya Habib Ali, Habib Muhammad, Habib Abdullah, dan Habib Husain. Habib Ali jaga uminya. Lihat pengorbanan seorang istri. Hababah Alawiyah luar biasa. Beliau rela ditinggal sama suaminya demi suaminya untuk mencari ilmu ke kota Mekah dan berkhidmat di kota Mekah. Atas arahan siapa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Qas.
Kemudian pada umur 11 tahun, atas saran Al-Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Habib Ali diperintahkan untuk pergi ke Seoul menuntut ilmu agama. Di tengah jalan mampir ke Masilai ke rumah Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang memberikan namanya tadi, belajar dan mengambil ijazah. Ijazah ilbas ini harus dilestarikan, ijazah dan istijazah. Karena ada yang namanya hadis musalsalat. Insya Allah besok di Hotel Orchard, Al-Fakir dan teman-teman semua Habib Zaid akan mengadakan event akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan Al-Fakir ijazahkan di situ hadis musalsal bil Asy'ariyah. Kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah punya akidah imamnya Imam Asy'ari. Ada namanya hadis musalsal bil Asy'ariyah yang sanadnya bersambung kepada Imam Asy'ari dan bersambung kepada Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Al-Fakir kemarin ke Pangkalan Bun juga begitu, ijazahan. Jadi bukan cuma ceramah, para ulama, para habaib yang ada kita kumpul, kita sama-sama istijazah. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Habib Ali pada umur 17 setelah belajar di Seoul kepada para habaib, dipanggil sama abahnya untuk pergi ke kota Mekah. 2 tahun umur 19 Habib Ali pulang ke Seoul. Kenapa? Ke Hadramut. Menikahkan, beliau punya adik sebagai ganti daripada abahnya, yaitu Syarifah Sayyidah Aminah binti Muhammad bin Husain Al-Habsyi dengan seorang sayyid dari kalangan As-Segaf, sama kayak Al-Fakir As-Segaf. Kemudian Habib Ali nggak pulang ke Mekah. Habib Muhammad sedih luar biasa. Ketika Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas pergi ke kota Mekah, nangis gitu Habib Muhammad. Kenapa Ali tidak mau datang lagi ke Mekah? Kenapa Ali lebih senang di Hadramut? Wahai muridku Muhammad, engkau jangan sedih. Karena Ali itu nanti dia akan menjadi wali besar yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan itu terbukti. Antum sekarang bisa baca Maulid Sintuduror, itu karomahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian pada saat umur beliau 22 tahun, abahnya meninggal. Abahnya wafat, umur 22 tahun ditinggal sama abahnya. Makanya kita dianjurkan untuk membaca sama salaf-salaf kita akidah Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. La ilaha illallah ufni biha umri. Dengan la ilaha illallah aku menghabiskan umurku. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. Dengan la ilaha illallah aku akan masuk ke dalam kuburku. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. Dengan la ilaha illallah aku akan berkesendirian di dalam kuburku. La ilaha illallah alqa biha rabbi. Dengan la ilaha illallah aku akan bertemu dengan Tuhanku. Maka para salaf-salaf kita dari Sada Al-Ba'alawi mewasiatkan baca akidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran setiap ba'da maghrib, ba'da membaca Rotibul Haddad. Supaya apa? Kita punya akidah ini kuat. Setelah itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saat beliau itu berumur 37 tahun, beliau membangun ribat, membangun pesantren. Ini mengajarkan kepada kita kalau kita jadi orang alim harus punya himmah aliyah. Nggak salah kalau ada orang, saya mau bikin majelis yang besar, saya mau bikin pesantren, karena Nabi mengatakan innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah suka hal-hal yang tinggi, Allah suka hal-hal yang hebat, seperti majelis pemancing bersolawat. Mudah-mudahan majelis ini selalu dibesarkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Umur Habib Ali 44 tahun, beliau membangun Masjid Riyadh. Beliau mengatakan siapa yang ingin hajatnya diselesaikan oleh Allah, beriktikaflah di Masjid Riyadh. Beliau ketika melihat Habib, guru besarnya Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, beliau mengatakan mahadza basyara in hadza ila malakun karim. Ini guruku yang satu ini jangan-jangan bukan manusia, karena nur, semuanya cahaya. Pada suatu hari beliau sangat merindukan gurunya Habib Abu Bakar. Kebetulan Habib Abu Bakar sedang tidak ada di kota Tarim. Beliau sedang pergi ke kota Ghurfan mengunjungi sahabatnya. Habib Abu Bakar karomahnya banyak. Ketika Habib Ali mau datang, Habib Abu Bakar sudah mengatakan kepada tuan rumah, sahabatku tolong tambah makanannya, murid kesayanganku Ali mau datang. Ketika Habib Ali datang, Habib Ali juga sudah tahu, aku tidak butuh makanan zahir, aku tidak butuh makanan jisim. Karena kita makan roti, makan nasi, semua itu supaya ruh kita tetap ada. Aku tidak membutuhkan semua makanan itu, akan tetapi aku membutuhkan kalam guruku Habib Abu Bakar. Seandainya saja engkau guruku wahai Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas berbicara dalam 1 bulan,
maka aku tidak akan makan dalam 1 bulan dan aku cukupkan dengan perkataan dan wijangan. Kalau kita bentar-bentar di majelis, kayaknya pantatnya ditusuk jarum. Habib Ali ini takzimnya luar biasa sama Habib Abu Bakar, sampai setiap majelis doanya begini, ya Allah, perlambatlah waktu. Ya Allah, perlambatlah waktu. Aku ingin terus mendapatkan siraman ilmu dari kekasihku Habib Abu Bakar. Kalau kita kan lain, jam berapa itu ya. Tuh, sallallahu Nabi Muhammad. Lalu Habib Abu Bakar mengatakan begini, ya Ali, la yuhibbuni illa sa'id. Tidak mencintai aku kecuali orang yang pasti selamat. Wahai Ali, ketahuilah. Ini karomahnya Habib Abu Bakar. Aku mengetahui semua wali yang ada di timur dan di barat, dan aku belajar dari mereka semua. Kadang-kadang aku memberitahu kalau ada wali yang tidak tahu kalau dirinya itu wali. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan wali yang tahu dirinya wali derajatnya di atas wali yang tidak tahu dirinya wali. Tahu kenapa? Al-muta'addi afdalu minal qasir. Karena kalau wali tahu dirinya wali, dia bisa mengangkat orang lain jadi wali. Wali itu dilantik. Pelantikan wali itu tidak terjadi pada siang hari, tapi malam-malam. Ada seorang wali mau diangkat jadi wali, nggak jadi. Kenapa? Karena tidak sholat isya berjamaah. Jadi kalau mau jadi wali syaratnya apa? Kalau nggak ada uzur, sholat isya berjamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Al-Habib Abu Bakar mengatakan, ya Ali, ana ar'aq wa anta fi sulbi abi. Aku sudah mengurusmu semenjak engkau ada di sulbi ayahmu. Jangan sampai kita punya pemahaman yang salah. Di zaman sekarang banyak orang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, betul. Terutama di daerah perkotaan banyak yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashim min Quraisy, wastafani min Hashim. Allah memuliakan, mensucikan Kinanah dari anak-anak Ismail. Allah mensucikan Quraisy dari anak-anak Kinanah. Allah mensucikan Hashim dari anak-anak Quraisy, dan Allah mensucikanku dari anak-anak Hashim. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wulidtu min nikah, walam ulad min sifah, walam yamsasni sifahul jahiliyatil ula." Aku dilahirkan dari nikah, aku tidak dilahirkan dari perzinahan, dan tidak sedikit pun perzinahan menyentuhku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau menikahi Siti Khadijah, maharnya besar. Ada yang mengatakan 500 dirham, tapi ada satu riwayat nih yang saya juga belum ketemu dari mana dapatnya. Nabi menikahi Siti Khadijah maharnya 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 60 juta, umur 25 tahun Nabi kasih perempuan mahar 6 miliar. Anak umur 25 tahun bisa kasih mahar 6 miliar. Nggak punya ayah, ngubur uminya di tengah gurun, ditinggalin kakeknya, ngangon kambing, gembala kambing, ngumpulin anak panah, dagangin barang orang. Tapi kalau urusan memuliakan wanita nomor 1, saudara. Fa'aina nahnu minhu sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku cinta sama Nabi, sama istri luar biasa. Waktu saya ngajar di Australia, itu ketika mau khotib Jumat, ada perempuan boleh datang. Ya imam, dipanggilnya imam kalau di sana, bukan ustaz. Ana dipukulin sama suami ana orang Mesir. Apa alasan dia mukulin? Surat An-Nisa, fa in khiftum nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Oh, kalau istri kamu menyeleweng, istri kamu itu nggak mau sholat, nggak mau beribadah, maka nasihati. Kalau tidak mau dinasihati, boikot di atas ranjang. Kalau tidak mau, pukul. Inilah bahayanya kita mempelajari dari terjemahan. Akhirnya istrinya dipukuli, biru-biru itu muka si bule. Akhirnya dia keluar dari agama Islam. Gara-gara apa? Pemahaman yang salah, saudara. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau istri kamu itu menyimpang, maka pukul dengan pukulan yang tidak melukai. Pakai apa? As-siwak yadribu hadihi. Nih Al-Fakir ingin nyontohin cara mukul istri. Bu, ya. Ini nih cara ibu dipukul sama suaminya. Sholat, bangun
bukan pakai rotan mukulnya, pakai siwak yang kecil. Kata Nabi Muhammad SAW, wala tuqabbih, jangan kamu menghina. Jangan gara-gara istri ketika nikah segini, ketika lama-lama jadi segini, lantas kita bilang istri buntelan. Nggak boleh, Pak. Ya, istri itu paling gampang kalau disuruh bangun subuh, bisikin aja di telinganya. Barang siapa bangun subuh tepat pada waktunya, maka akan dibukakan pintu-pintu mall. Nah, itu biasa. Tapi kalau nggak mau juga tuh, kita bisa bisikin di telinga dia. Apa, Beb? Bila izoro'i. Nah, itu bilang. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu yang nggak mempan, saudara. Tapi ini pasti bangun nih. Biar kata istri sultan pasti bangun. Dia apa yang bisikin lagi? Senangnya dalam hati kalau beristri 3. Mana Ustadz Irfan yang bininya 3? Hah? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, begitu kita mau ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau sangat luar biasa. Beliau meninggalkan putra Muhammad yang jadi khalifah beliau di Batarim, akan tetapi ada putra beliau yang pergi ke Indonesia, saudara. Siapa? Al-Habib Alwi yang membuat Masjid Riyadh pada tahun 1355. Setelah kurang lebih 30 tahun abahnya wafat, beliau datang ke Indonesia dan membuat haul Habib Ali Al-Habsyi. Sehingga sekarang kita bikin haulnya. Itu salah satu karomah yang gak bisa dibantah. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, saudara, Allah akan wada'a qabulan lahu fil ardh. Allah akan jadikan manusia mencintainya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua urusan kita dimudahkan. Al-Habib Ali karomahnya sangat banyak. Salah satu karomah Habib Ali adalah bisa bicara dengan benda mati. Yang kita anggap benda mati seperti TV, yang kita anggap benda mati seperti sendal, itu Habib Ali bisa dengar tasbihnya. Wa inna min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap yang ada di langit dan di bumi bertasbih untuk Allah, tapi kamu nggak paham. Habib Ali dengar, tapi ada satu yang kencang banget tasbih. Subhanallah, subhanallah, dengan bahasanya tuh. Dicari sama Habib Ali, rupanya biji kurma. Ditanya, kenapa kamu tasbihnya paling kencang dan paling kedengaran sama saya, wahai biji kurma? Saya adalah kurma yang ditanam langsung oleh tangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Habib Ali punya karomah yang lain apa? Habib Ali itu kalau udah hadir di majelis, belum ceramah orang udah pada nangis. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Alladzina idza ru'u dzukirallah. Cukup dengan melihatnya saja kita udah nangis. Antum kalau lihat almarhum Allahyarham Habib Anis, orang disenyumin langsung tobat sama Habib Anis. Anak ngelihat muridnya Habib Anis ini ada sama Habib Adnan. Senyumnya Habib Adnan turun ke Habib Z. Anak ngelihatnya seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Antum lihat para habaib, lihat sultan. Insya Allah para habaib mereka sangat menjaga akhlak datuk-datuknya. Kalau antum melihat ada habaib yang bandel, ada habaib yang sombong, jangan dimusuhin, tapi nasihatin dengan baik. Tapi itu sangat qalil, sangat sedikit. Antum lihat para habaib yang di sini. Antum datang ke rumahnya pasti disambut. Dia datang kepada sultan. Saya tanya tadi sama sultan. Sultan, seandainya punya waktu lebih banyak, saya ingin sekali mendengarkan cerita bagaimana rasanya jadi sultan. Tahu kata beliau, bebannya sangat besar Habib. Yang tadinya saya hanya memikul 5 kg, saya harus memikul berton-ton di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak para habaib dan itu yang diajarkan datuk-datuk kami. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi hujuman wa jahilu fi hali amwa sa'idun amsyaqi am kaifa yuhtamu ruhuhu wa umruhu yauma nawa mutasafilun aw murtaqi fal kibriya li rabbina sifatun lahu makhsusatun fatajannabanha wa tafi. Ajaran tawadu Nabi Muhammad SAW itu paling cepat respon sama orang miskin. Kalau sama orang kaya Nabi biasa, tapi kalau sama orang miskin itu orang kaya disuruh minggir sama Nabi Muhammad SAW. Itu harusnya akhlak kita, bukan kebalik. Kita kalau melihat ada orang yang harus dibantu, kita bantu. Saya kemarin pergi ke
Pangkalan Bun. Diundang. Kemudian ketika lagi baca Sofirnya Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, baca rotib, datang utusan gubernur Bapak Sugianto Sabran. Datanglah, ditunggu sama gubernur. Anak lagi wiridan, kalau bisa Bapak gubernurnya aja ajak ngumpul di sini sekalian ikutan berzikir. Ya udah Bib, kita tunggu. Akhirnya anak ke rumah beliau. Anak tanya beliau, bagaimana keadaan masyarakat sini dan lain sebagainya. Dan beliau itu punya keistimewaan apa? Beliau selalu cium tangan dan kaki orang tuanya di mana saja beliau ketemu orang tuanya. Di pasar cium kaki orang tuanya. Kita jangankan di pasar, di rumah aja. Mungkin kita rata-rata males ngeliat orang tua kita. Innalillahi wa inna. Itu bukan akhlaknya Nabi dan bukan akhlak Habib Ali, saudara. Ini banyak anak-anak muda. Antum mau masuk surga, jannah antum tahta aqdamil ummahat. Cuma ada sama umi aba antum. Khidmat sama umi aba antum, jannah insyaallah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Anak diajak ketemu umi beliau yang umurnya 86 tahun. Anak minta doa pakai bahasa Banjar. Ulun minta doa. Terus beliau bilang, ulun kada bisa doa. Ikam kan ahli doa, kamu kan bisa doa. Terus saya bilang, ulun kada bisa doa. Akhirnya beliau doakan saya. Setelah itu keluar, saya dikasih amplop tipis, sangat tipis. Biasanya saya di sana setiap datang ke rumah makan kemana selalu banyak yang ngasih amplop dan saya terima. Lalu saya bilang, ya Rasulullah, ini saya sudah terima. Lalu saya kembali. Bu, ini buat ibu. Ustaz, ini buat Ustaz. Saya udah terima, nanti biar kakek saya yang balas, Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika anak melihat amplop tipis sama dari gubernur itu, ada perkataan apa? Ambil. Ambil. Anak ambil. Tipis. Anak buka tuh iseng-iseng di rumah, anak buka. Isinya cuma 1000-an 10 lembar. 1000-an 10? Bisa buat beli apa, Bu? Oh, tapi 1000-nya bukan 1000 rupiah, 1000 dolar. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus apakah lantas orang tersebut bisa menyaingi kemuliaannya Nabi? Enggak. Nabi idza anfaqa ma khafiyal faqra. Ma khafal faqra. Nabi kalau berinfak tidak takut miskin sampai hartanya habis. Dan itu akhlaknya Habib Ali. Pernah lagi khataman Al-Quran Habib Ali, kayu bakarnya habis. Yang ada tinggal kayu gaharu, dibakar jadi buat kayu bakar makanan, coba. Kayu gaharu itu mahal. Tapi Habib Ali nggak peduli, kenapa takzimnya dengan Al-Quran. Makanya kalau naruh Al-Quran jangan tinggi-tinggi, takutnya nggak diambil lagi. Ya, kita diajarin sama salaf-salaf kita dari Thariqah Al-Ba'alawi baca Al-Quran minimal sehari 1 juz. Baca sholawat yang banyak. Pagi baca Hizbul Bahar Imam Syadili. Lanjutin lagi baca Hizib Nawawi. Lanjutin lagi baca Wirdus Shawir Al-Habib Asyik bin Abi Bakar Asyik Abu Bakar bin Salim. Baca Al-Quran 1 juz. Nanti sore baca Wirdul Latif. Maghrib baca Rotib Atos, baca Rotib Haddad. Lanjutkan dengan Akidah Habib Ali bin Abi Bakar Sakron. Baca Yasin, baca Tahlil. Malam Jumat, kata Habib Novel, ini anak tongkat dapat dari Habib Novel, kalau orang pengen jadi wali 40 Jumat, 40 malam Jumat baca Maulid Simtuturoh dari awal sampai habis. Insya Allah dia akan melihat hal yang sangat ajaib. Baca itu gak usah pakai rebana, gak mesti pakai rebana. Antum di dalam rumah baca aja itu mujahadahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita ambil dari haulnya Habib Ali? Beliau teramat sangat tidak peduli dengan urusan dunia. Beliau amat sangat cuek dengan urusan dunia. Kalau kita lihat tahun lahir abahnya Habib Ali dengan uminya terpaut 27 tahun. Itu artinya Habib Muhammad hampir nggak mikirin perempuan. Kalau bukan ketemu seorang waliyah, mungkin beliau tidak akan nikah gitu. Lain dengan jomblo zaman sekarang, di sini banyak Jonas, jomblo ngenes kayaknya. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa mereka itu bisa dimuliakan oleh Allah? 5. Akhir zaman antum cukup pegang 5 hal. Yang pertama, al-mahabbatu lis-sholihin, cinta kepada orang soleh. Yang kedua, az-zuhdu fid dunya, zuhud dunia. Zuhud dunia itu bukan artinya nggak boleh punya mobil bagus. Zuhud dunia itu bukan artinya kita nggak boleh punya uang, punya harta. Enggak.
Zuhud itu ikhrajud dunya minal qalbi wa wad'uha fil yad. Kita keluarin itu dunia dari hati, kita taruh di tangan. Waktu Al-Fakir di Australia datang jamaah tabligh 30 dari Sydney. Biasanya kalau udah nginep 3 hari di masjid, teman-teman jamaah tabligh itu minta bayan. Al-Fakir ngajarnya pakai bahasa Linggis. Tahu bahasa Linggis? Bahasa Inggris. Rata-rata orang bule, orang Pakistan datang ke situ. Tapi ada satu orang mojok dia, nggak mau dengerin. Setelah selesai, orang itu mendatangi Al-Fakir dan mengatakan, you know, I don't have to dress like you to be respected. Apa tuh artinya? Mungkin barusan anak kemasukan jin bahasa Inggris, makanya ngomong kayak begitu ya. Tahu artinya? Artinya saya tidak perlu berpakaian seperti kamu supaya dimuliakan. Karena Al-Fakir waktu itu pakai pakaian yang diimpor sama sahabat Al-Fakir dari United Kingdom, bukan ujung kulon, dari UK, dari London ya. Anak pakai untuk menghormati tamu, untuk menghormati entah. Ini anak punya baju kuning, anak sengaja pakai menghormati siapa? Sultan. Padahal anak sebenarnya pengen pakai baju putih. Nah, bilang sama asisten anak, Ustaz Sukron, pakai baju apa? Dah kuning aja Bib, biar kembaran sama Sultan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu, ya. Terus anak bilang sama dia, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yuhibbu athara ni'matihi ala abdi. Allah tuh suka melihat hamba yang kaya menampakkan kekayaannya. Makanya kalau jadi orang kaya pakaiannya yang bagus. Tahu kenapa? Supaya orang miskin tahu harus meminta kemana. Makanya Sultan pakai pakaian seperti ini untuk kasih tahu, antum ada hajat datang ke ana. Nanti anak doain. Nanti anak doain. Loh, yang menyelesaikan hajat siapa? Allah Subhanahu. Kenapa para habaib pakai pakaian begini? Supaya kita tahu kalau kita nggak punya ilmu agama larinya kemana. Makanya para habaib harus terus pakai begini, para ustadz, para kiai harus terus pakaian begini. Kenapa? Supaya orang tahu mau cari ilmu agama di mana. Supaya orang tahu dan tahu, oh ini loh rupanya ahli ilmu agama, oh ini rupanya orang kaya. Jangan mau berpakaian seperti orang kaya tapi tidak mau memberi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pelajaran ketiga, al-himmatu fi dzikri. Senang berzikir. Ini waktu Al-Fakir kebetulan tahun 2016 diminta jadi wakil kepala sekolah di sekolah terbesar se-Asia Tenggara. Itu bayar listriknya sebulan 1 miliar. Yang bayar satu orang. Di mana itu? Di Kedah, Malaysia. Al-Bukhari Islamic University Islamic School. Guru-guru yang di situ dibuatkan hotel, disuruh tinggal di hotel. Kemudian guru-guru di situ kalau mau ke sekolah naik mobil golf. Al-Fakir dulu kalau mau ke sekolah naik mobil golf itu. Dan dibayar sendiri oleh beliau. Ditanya, kenapa kok kenapa kok beliau Sayyid Habib ya, Tan Sri Syekh Mukhtar Al-Bukhari itu Habib. Kenapa kok antum bisa sekaya ini padahal umur antum baru 50-an? Orang terkaya ke-8 di Malaysia yang punya proton saga beliau. Beliau jawab, apa anak punya umi di rumah. Dari ba'da subuh sampai malam gak pernah berhenti di waktu senggangnya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fakir datang ngajar. Pokoknya di Tower Bakri, di tower-tower di Jakarta. Jakarta itu kan banyak tower, gedung-gedung tinggi. Asal bukan tower air aja, insya Allah anak ngajar di situ. Anak datang ke Bakri Tower, ada perusahaan minyak, gaji pegawainya 6 bulan belum dibayar. Terus anak bilang, antum pengen kelar hajatnya? Pengen Bib? Benar. Oke, ada 2 amalannya. Pertama, jangan pernah antum masuk kantor dan masuk rumah kecuali membaca 3 hal ini. Yang pertama, ikutin saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2019 anak balik ke situ, perusahaannya masih mentereng. Kedua, di sini ada berapa orang? 150 orang, Bib. Ya udah, setiap hari harus baca sholawat 1 orang 100. Berarti dalam 1 hari ada 150.000 dosa diangkat dari tempat itu. Kita pengen kaya, pengen hidup tenang.
Kamu sholawat sama Nabi, bagaimana caranya? Habib Ali dalam diwannya sudah ngasih tahu, anta babullah, engkau adalah pintunya Allah. Kullu mri'in ataka min ghairihi la yadkhulu. Siapa orang yang pengen sampai kepadamu nggak melewati pintu itu tidak akan bisa masuk. Rindu nggak sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW itu keringatnya wangi sampai dibotolin. Bu, cinta sama suami bu? Pernah botolin keringat suami? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita salaman sama Nabi Muhammad SAW, tangan kita persiwa. Wa kaful Mustafa kalwardi nadi. Wa ituruha yabqa idha massat ayadi. Wa kaful Mustafa kalwardi nadi. Wa ituruha yabqa idha massat ayadi. Wa amma nawaluha kullal ibadi. Wa amma nawaluha. Keras, semangat. Wa amma nawaluha kullal Habibullahi ya khairal baraya. Qamarun sinan Nabi. Qamarun Wajamil sinan Nabi Wajamil. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Allah. Assalamu alaika ya Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah haulnya Habib Ali Al-Habsyi dan Maulid Nabi SAW, berkah para habaib dan para umarok sultan, semua berkah antum semua, Haji Yusuf Muhammad Syaikhon, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kehidupan yang istiqomah. Biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya ke Mekah. Tawafnya depan Ka'bah. Mabitnya di Musdalifah. Kemudian lontar jumrah ula, uso dan Aqabah. Kita ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah. Anak istri suami soleh dan solehah. Mitra yang kencang hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Maaf ya bu, so, jangan emosi ah. Cuma bercanda juga. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, jangan lupa follow Instagram saya. Ya, jangan lupa itu ya, Habib Guys Official. Follow aja, nggak dosa kok. Ya, insya Allah malah dapat banyak pahala. Udah gitu aja, udah malam ya. Insya Allah ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Kalau pertemuan kita ini nggak mungkin yang terakhir. Tahu kenapa? Ya belum tentu orang balik ke sini, tapi insya Allah kita semua kumpul sama Nabi Muhammad, kumpul sama Habib Ali, kumpul sama para masyayikh, kumpul sama para kiai Sayyidina Muhammad SAW. Semoga Allah ampuni dosa orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, kiai-kiai kita, sultan-sultan kita, habaib-habaib kita semua husnul khatimah bisirril Fatihah. Udah gitu aja ya. Kapan-kapan kita ngomong-ngomong lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita sampaikan kepada Habib Qais bin Abdurrahman Segaf. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang beliau ajarkan pada malam hari ini. Lanjut kepada acara selanjutnya adalah tahlil singkat yang akan disampaikan oleh Habib Zaid bin Syihab. Habib Ja'far.
Dari mana? Dari mana? Alhamdulillah.